kecerdasan Hans Eysenck mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan berpikir cepat dan efisiensi, terutama dalam mengolah informasi yang bersifat simbolik dan verbal. Hans Eysenck mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan individu untuk belajar dari pengalaman, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efisien, dengan penekanan khusus dan pada kecepatan dan efisiensi dalam pemrosesan informasi di otak. Ia menekankan bahwa kecerdasan bukan hanya soal dari tes IQ, tetapi berkaitan dengan proses-proses otak yang bersifat biologis dan dapat diukur secara objektif. Eysenck mendefinisikan kecerdasan memiliki dua aspek utama, yaitu aspek psikometrik. Ini mengacu pada pendekatan tradisional untuk menggunakan tes IQ untuk mengukur kecerdasan. Eysenck mengakui bahwa tes IQ memberikan informasi penting, tetapi ia menilai bahwa pendekatan ini terlalu sempit jika tidak disertai dengan pemahaman tentang mekanisme mental yang mendasarinya. Lalu yang kedua ada aspek biologis. Dalam pandangan Eysenck, kecerdasan bukan hanya tentang apa yang diketahui seseorang, tetapi juga tentang bagaimana cepat dan efisien seseorang memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Komponen teori kecerdasan Eysenck meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada Eysenck mengembangkan model struktur kecerdasan yang bersifat hierarkis, yaitu ada 3. Yang pertama ada level atas atau G-vektor kemampuan utama. Yang kedua, level menengah kemampuan spesifik, verbal, numerik, spesial, dan lain-lain. Yang ketiga ada level bawah, respons spesifik terhadap tugas atau situasi. Model ini dikembangkan dengan menggunakan analisis faktor teknik statistik yang sangat dikuasai dan sering digunakan oleh Eysenck dalam penelitian. Reaction time dan inspection time, Eysenck dan Arthur Jensen menemukan bahwa individu dengan IQ tinggi cenderung memiliki yang pertama, reaction time, waktu reaksi terhadap stimulus lebih cepat. Yang kedua, inspection time, waktu yang diperlukan untuk membedakan dua garis atau objek lebih singkat. Kedua konsep ini menjadi indikator biologis dari efisiensi kognitif seseorang dan menjadi alternatif untuk mengukur kecerdasan secara objektif. Yang ketiga ada faktor biologis dan genetik. Dalam penelitiannya, Eysenck menyatakan bahwa 60-80% variasi kecerdasan antar individu disebabkan oleh faktor genetik. Penelitiannya melibatkan pengukuran EEG dan studi terhadap anak kembar, mendukung hipotesis bahwa kecerdasan berkorelasi erat dengan efisiensi aktivitas otak dan faktor herediter. Eysenck mendasarkan teorinya pada metode ilmiah dan eksperimen yang sistematis. Pendekatan ilmiah dan eksperimental Eysenck adalah pelopor dalam mengintegrasikan psikologi dengan ilmu saraf. Ia menggunakan berbagai metode ilmiah, di antaranya elektroensefalogram untuk melihat pola aktivitas otak selama tugas kognitif, tes kecepatan visual dan auditori untuk mengukur processing speed, studi genetik termasuk studi pada anak kembar dan dysgotik. Dengan pendekatan ini, Eysenck menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya konstruk teoritis, tetapi dapat diukur secara fisiologis dan dibuktikan secara empiris. Teori kecerdasan Hans Eysenck memiliki kelebihan utama pada pendekatannya yang ilmiah, objektif, dan berbasis data biologis. Dengan menggabungkan psikologi dan ilmu saraf, Eysenck berhasil menghadirkan perspektif baru bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat dari hasil tes IQ, tetapi juga dari efisiensi sistem saraf dan pemrosesan informasi. Ia menggunakan metode eksperimental seperti pengukuran reaction time dan inspection time yang memberikan alat ukur kecerdasan yang lebih mendalam. Namun demikian, teori Eysenck juga mendapat kritik. Ia dianggap terlalu menekankan aspek biologis dan genetik, sehingga mengabaikan pengaruh lingkungan, budaya, pendidikan, dan emosi dalam perkembangan kecerdasan seseorang. Pendekatannya yang sangat kuantitatif juga dinilai kurang mampu menjelaskan bentuk-bentuk kecerdasan non-akademik seperti kecerdasan emosional atau sosial. Selain itu, fokus pada kecepatan kognitif dianggap belum cukup merepresentasikan kompleksitas kecerdasan manusia secara menyeluruh.